Salam bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Suryani Herlina Siregar, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 3.1, di mana saya akan mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Iya, masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu Suryani, silahkan duduk. Kenapa, Bu? Baik, Bu. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu Suryani, baik. Baik, Ibu. Ya, jadi begini, Bu. Saya mengucapkan terima kasih kalau Ibu kasih kesempatan untuk saya mewawancarai Ibu. Jadi kami dari guru penggerak angkatan 8 sekarang sudah masuk modul 3.1, di mana kami diwajibkan mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya ajukan ke Ibu terkait dengan pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Boleh ya, Bu? Ya, kita coba ya. Baik, Bu. Nah, pertanyaan pertama, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidukan moral? Begini ya, kalau jadi ini menyangkut dilema etika dan bidukan moral. Jadi kalau menurut saya, apabila kasus-kasus tersebut tidak ada pelanggaran hukum, berarti itu saya masuk ke dalam dilema etika. Tapi kalau ada kasus-kasus pelanggaran hukum, berarti itu saya masuknya ke dalam bidukan moral. Baik, Bu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, apabila dia tidak melanggar hukum, itu akan masuk ke dalam dilema etika. Oke, baik, Bu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, berarti ini termasuk dilema etika ya? Iya. Tadi kan sudah dikatakan dulu bahwa kalau yang melanggar hukum dikatakan termasuk bidukan moral. Jadi itu kita bayangkan ya. Jadi kalau untuk ini tentu kita harus melihat kasus tersebut dari dua sisi, baik atau buruk, ya kan? Nah, jadi ini sama-sama kita rasakan bahwa ini untuk menangani masalah ini memang saya tidak sendiri juga. Tentu saya melibatkan juga dengan berdiskusi dengan wakil ataupun kawan-kawan yang lain yang bisa saya ajak untuk berdiskusi. Karena ini kan masalah bukan sifatnya ini bukan untuk kita sendiri ya kan, untuk menyangkut semuanya. Nah, jadi memang saya harus melihat dulu bagaimana kasus tersebut. Nah, kalau memang bisa saya pilih, ya tentu yang tidak banyak berefek kepada keadaan. Nah, kemudian apa langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam mengambil suatu keputusan? Kalau untuk langkah-langkah yang saya ambil untuk suatu keputusan, biasanya saya suka merenung dengan diri sendiri. Maksudnya saya berpikir sendiri, kira-kira apakah jalan yang saya ambil. Tapi biasanya saya sudah mengambil beberapa langkah juga. Kemudian setelah itu langkah-langkah tersebut saya akan ajak wakil saya, beberapa wakil atau guru-guru senior untuk mendiskusikan kira-kira langkah-langkah ini sudah tepat atau belum kita ambil, dan kalau perlu memang mereka punya solusi yang lain, boleh ditambah ataupun dikurangi dari yang sudah saya buat. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Nah, setelah Ibu mengambil langkah-langkah tersebut, kira-kira apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, kalau untuk efektivitas dalam mengambil sebuah keputusan, ya tentu kan goalnya itu kan ada pada sekolah ya, kebijakan itu kan ada pada sekolah. Tapi kalau saya ini kan orangnya demokratis,
demokrasi dalam arti saya tidak mau saya sendiri yang mengambil keputusan, tapi saya lebih senang melibatkan banyak orang. Jadi kadang-kadang saya bawa ke dalam diskusi bersama dengan guru-guru juga. Jadi kira-kira keputusan yang kita ambil ini guru-guru sepakat tidak? Nah, jadi kalau memang sudah sepakat, tentu ada juga yang tidak sepakat, tentu kita melakukan kebijakan suara terbanyak. Nah, kira-kira kalau memang keputusan itu suara terbanyak setuju, ya kita lakukan. Jadi kedepannya bila ada salah ataupun ada hal-hal yang kira-kira tersangkut dengan kasus atau permasalahan yang tadi kita ambil kebijakannya bersama, jadi kita sama-sama bertanggung jawab. Jadi tidak semua dimentahkan ke saya, tapi kita sama-sama sudah mengambil kebijakan tersebut. Oke, baik Bu. Nah, kira ada nggak jadwal tertentu yang Ibu siapkan dalam mengambil keputusan tersebut dengan pihak-pihak yang Ibu libatkan tadi? Kalau jadwal ini ada kalanya kita terjadwal, ada kalanya tidak. Jadi tergantung bagaimana permasalahan tersebut. Kalau permasalahannya hanya tidak terlalu berat, mungkin pada waktu itu juga bisa kita lakukan. Tapi kalau memang ini berat dan menyangkut hal-hal tertentu, ya tentu kita butuh waktu atau jadwal tertentu. Misalnya dalam masalah siswa, tentu kita panggil panggil orang tuanya, kita jadwalkan kapan bertemunya dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang kita juga ada kesibukan tertentu ya, pangan pun orang tuanya juga gitu. Nah, berikutnya Bu, adakah seseorang yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Tentu, tadi kan saya bilang saya orangnya demokratis ya kan. Yang pasti tadi saya tentu akan melibatkan para wakil saya. Kemudian kadang-kadang juga saya bertanya kepada teman-teman selevel saya, maksudnya sesama kepala sekolah atau pada kawan-kawan yang lebih senior. Karena yang lebih senior kan lebih berpengalaman dalam hal ini ya. Tentu mereka lebih banyak sudah menjalani atau menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Jadi tentu saya melibatkan mereka, terutama wakil-wakil saya, kemudian guru-guru senior ataupun kawan-kawan yang sudah saya anggap bisa memberikan keputusan yang jitu yang bisa untuk diterima. Pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang kita sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tadi? Kalau menurut saya, dalam hal ini ketika kita mengambil suatu kebijakan dalam hal dilema etika ini, tentu kita harus melihat mana yang lebih banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah yang kita ambil untuk dapat memberikan solusi kepada permasalahan yang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan itu menjadi suatu keputusan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga jawaban-jawaban yang Ibu berikan itu juga akan menambah pengalaman dan wawasan saya di dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Amin. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, baik, jadi demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Batam, Ibu Peti Aryani, dan yang merupakan tempat saya bertugas juga saat ini. Terima kasih. Terus bisa dipotong loh. Ya Allah, rancak-rancak tuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah pagi ini kita bahagia ya, apalagi datang tamu ya dari SMP 20. Iya baik. Sebelum kita memulai wawancara, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Suryani Herlina Siregar, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 20 Batam. Nah, jadi saat ini Bu, kami sudah menjalankan modul 3.1, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan-keputusan yang berbasis nilai-nilai yang akan diterapkan nanti di
berjalan sekolah. Iya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Ibu terkait dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin. Nah, yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Bu Egina ya. Kita ini kan sebagai seorang guru ya, baik sebagai kepala sekolah maupun guru, yang kita hadapi dalam tugas kita sehari-hari adalah manusia ya, peserta didik, bukan kita menghadapi benda mati. Jadi kalau menghadapi manusia tentu banyak, karena hidup tentu bermacam-macam tingkah, pola, karakter itu akan berbeda. Apalagi sekolah kita kalau sekolah besar ya, dengan jumlah siswa yang besar. Sementara jumlah guru kita kan juga terbatas ya kan. Jadi hal itu perlu strategi. Dari awal siswa itu masuk, setiap sekolah tentu sudah menyusun suatu perencanaan dalam penerimaan siswa baru, mulai dari PPDB-nya nanti, pengaturan kelasnya, jadwalnya, kemudian setiap apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu tentu sudah kita persiapkan. Karena setiap suatu rencana tentu harus punya target dan juga harus punya langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang dirumuskan dalam visi dan misi suatu sekolah, ya kan? Jadi semua staf yang ada harus sudah satu pemikiran untuk membuat suatu program yang tertuang nantinya dalam aksi nyata yang dilakukan dalam tugasnya sehari-hari. Jadi tantangan pasti banyak ya, tapi setiap tantangan adalah sesuatu yang harus kita taklukkan karena kehidupan memerlukan tantangan-tantangan sehingga kita akan kaya terhadap pengalaman-pengalaman yang akan menambah wawasan dan kompetensi kita sebagai seorang pendidik dalam memanusiakan manusia untuk merancang generasi muda Indonesia untuk memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik. Baik, Bu. Selanjutnya Bu, ada nggak langkah-langkah yang Ibu lakukan pada saat Ibu mengambil suatu keputusan? Ya, setiap mengambil suatu putusan tentu sebagai seorang Indonesia yang merupakan negara Pancasila, tentu musyawarah dan mufakat merupakan sesuatu yang kita kedepankan. Karena tidak mungkin hanya pendapat kita saja yang kita anggap benar. Kita harus mendengar dan ikut bermusyawarah dengan semua pihak yang terlibat untuk mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Setiap permasalahan harus diselesaikan. Karena apa? Kalau tidak diselesaikan tidak akan terjadi suatu perubahan. Karena dalam sesuatu pekerjaan kita perlu keselarasan, keharmonisan dan ritme kerja yang ini saling bekerja sama, saling menghargai, saling membantu untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Tidak ada kerjaan yang tidak punya tujuan ya. Tidak ada juga sesuatu yang kita kerjakan tidak mempunyai perencanaan. Jadi perencanaan, aksi nyata sampai ke tujuan itu harus berjalan dengan baik sehingga apa yang kita harapkan bersama akan tercapai. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif pada saat mengambil keputusan itu? Hal yang efektif, kita harus melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat sendiri kan sudut pandang kita aja. Jadi bagaimana yang sudut pandang yang lain? Itu akan kita menjadi suatu gabungan untuk mengambil suatu kesimpulan, sehingga kesimpulan itu akan kita pikirkan dengan suatu kebijaksanaan untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat, yang terbaik untuk semua pihak. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam mengambil suatu keputusan? Tidak. Kalau ditentukan jadwalnya, nanti tidak hangat lagi masalahnya. Ya kan? Setiap masalah itu kalau bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Jadi nggak ada lagi rintangan ke depannya. Ya kan? Kemudian Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam menyelesaikan sesuatu keputusan itu dengan cepat? Kita ini kan makhluk sosial dan juga bekerja dalam lingkup yang yang banyak orang, ya. Jadi setiap orang itu harus
akan membantu, baik kita dengan atasan, dengan kolega, sesama rekan kepala sekolah, sesama guru, baik guru di dalam, guru di luar, seperti saat ini kan, di mana saja. Itu perlu kita dengarkan, ya kan? Karena semakin kaya wawasan, semakin kaya pengalaman, semakin banyak masukan, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Kemudian dari hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil sebagai pengalaman kita dari wawancara yang kita lakukan ini? Oh, tentu banyak juga pengalaman yang kita ambil. Sebagai seorang pendidik, hidup kita harus kita dharma baktikan ya kepada masyarakat. Karena kita ini hidup punya tujuan baik dunia maupun akhirat. Apalagi seorang pendidik, kita mempunyai tugas mulia untuk membuat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Itu adalah suatu kebahagiaan. Kita harus selalu belajar dari ayunan sampai liang kubur. Semoga dengan belajar kita juga bisa menebarkan manfaat bagi sekeliling kita, ya kan? Karena hidup kita ini kan harus bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu harus semakin kaya, baik pengalamannya maupun ininya ya, apanya itu namanya, pemikirannya. Jadi kita hidup, hati harus sejalan dengan pikiran dan lahir menjadi suatu tindakan. Jadi sesuatu tidak hanya diniatkan, dipikirkan, tapi juga harus dilaksanakan. Kalau tidak kita laksanakan, tidak akan jadi perubahan, ya kan? Luar biasa sekali pertemuan kita hari ini, Bu. Banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil, pengalaman dan menambah wawasan saya. Terima kasih untuk waktu yang Ibu berikan. Di lain kali saya akan berkunjung kembali ke sekolah Ibu, karena masih banyak lagi yang mau saya gali lagi, potensi-potensi yang ada pada diri saya untuk menambah wawasan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, silakan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu, siang. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Ibu sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Silakan. Jadi begini, Bu. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Suryani Herina Siregar, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 20 Batam. Jadi masuk kedatangan saya ke sekolah Ibu. Kami sekarang sudah memasuki modul 3.1, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan cara bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai kepemimpinan. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang mau saya ajukan ke Ibu. Mohon waktunya untuk menanggapi Ibu. Silakan. Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Apakah itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau untuk kasus-kasus di sini itu kebanyakan biasanya hanyalah kenakalan-kenakalan anak-anak yang sifatnya ringan, Ibu, karena mungkin kita di sini kan sekolahnya, apalagi SMP Azania itu kan sekolah berbasis pesantren. Jadi memang anak-anak itu tidak pulang dan pergi. Jadi mereka langsung ke asrama setelah proses pembelajaran seperti itu. Jadi memang anak-anak di sini itu lebih kepada misalnya terlambat sholat berjamaah, terlambat untuk masuk kelas. Jadi memang tidak ada untuk yang besar seperti itu. Jadi untuk yang moralnya yang besar pun tidak ada, alhamdulillah tidak ada untuk di sekolah seperti itu. Jadi, tidak ada kasus yang diberikan dengan ranah hukum. Iya, alhamdulillah, betul. Bukan bujukan moral tetapi dilema etika. Iya, dilema etika. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi memang biasanya kalau untuk keputusan seperti itu kita tidak bisa melakukan secara langsung, Ibu. Jadi ya kita itu memang berdasarkan data, berbasis data, berdasarkan hasil musyawarah Dewan Majelis Guru, nanti kita akan bawa ke forum inti. Karena bagaimanapun kita sekolahnya berbasis pesantren, ada pimpinan lain juga yaitu pimpinan pesantren. Nanti di bawah yayasan kita akan mendiskusikan hal yang terbaik untuk sekolah dan juga tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pesantren seperti itu.
pertanyaan berikutnya, ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu siapkan selama ini? Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi juga biasanya memang kita sebelum pengajuan ke yayasan itu memang harus diskusi dulu antar Dewan Majelis Guru, kendala yang dihadapi apa, hal yang dibutuhkan seperti apa, ingin diajukannya seperti apa, atau keputusan terbaik yang diinginkan oleh teman-teman guru termasuk. Jadi setelah ada hal tersebut kita baru akan rundingkan dengan pimpinan pesantren tadi dan juga ketua yayasan. Tapi alhamdulillahnya ketua yayasan itu selalu support untuk kebaikan sekolah supaya proses pembelajarannya efektif, kemudian proses yang diharapkan di pondok pesantrennya terutama untuk akhlaknya tadi juga dapat berjalan dengan baik. Dan itu merupakan hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang diambil ya Bu. Oke, baik Bu. Menurut Ibu apa saja hal yang merupakan tantangan di Ibu hadapi selama ini? Ya, balik lagi tadi yang seperti saya sampaikan di awal juga bahwasanya di sini kan basicnya pondok pesantren Ibu. Jadi memang tantangan yang saya rasakan itu adalah di dunia pendidikan bahwa tidak dipungkiri kan sekarang berbasisnya digitalisasi. Tapi memang untuk kita di pondok pesantren sejak anak-anak itu kedatangan, jadi datang itu kan awal tahun ajaran Bu. Itu tidak boleh membawa handphone, tidak boleh mengakses media apapun, tidak boleh membawa laptop gitu kecuali dengan pendampingan guru. Jadi hal itulah yang sedikit kesulitan untuk kita ketika proses pembelajaran. Karena bagaimanapun IKM ini butuh hal tersebut gitu. Anak-anak butuh akses materi di Google kah atau dari media apapun seperti itu, melihat video. Jadi memang sejauh ini yang kita lakukan hanyalah dengan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi karena jumlahnya pun terbatas, ya sifatnya hanya pembelajaran berkelompok seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Nah, kalau untuk jadwal tertentu biasanya kita tuh ada briefing mingguan. Jadi briefing mingguan itu setiap hari Jumat pasti di sana kita membahas evaluasi selama 1 minggu. Jadi 1 minggu ini kendala dalam pembelajaran apa, kendala dari anak-anak seperti apa, pelanggaran dari anak-anak seperti apa. Jadi di sana biasanya memang disampaikan itu untuk kasus yang mungkin sifatnya masih bisa dilaporkan. Tapi kalau misalnya untuk kasus etika yang tadi tidak bisa ditunda, biasanya itu akan langsung diproses secepatnya seperti itu. Selanjutnya, adakah orang yang dilibatkan untuk mempermudah Ibu dalam menangani kasus tersebut? Pastinya Ibu, pastinya ada pihak dari wali kelas, kemudian juga ada kesiswaan, juga ada bimbingan dan konseling, pimpinan pesantren, dan terakhir tentunya untuk penyampaian keputusan hasil musyawarah kita yaitu dengan ketua yayasan. Ini pertanyaan terakhir Ibu, ada semua hal yang sudah kita sampaikan itu kira-kira hasil pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pertemuan kita? Insya Allah. Jadi memang kalau yang saya rasakan kalau untuk perbedaan pondok pesantren dengan sekolah luar itu pasti berbeda ya Bu ya. Saya yakin dengan keterbatasan ruang gerak kita dan banyaknya aturan yang ada di pondok pesantren ini ya semata-mata adalah untuk yang terbaik untuk anak-anak. Sehingga kita yang sifatnya guru ya itu pasti lebih beradaptasi dengan peraturan pondok dan yakin bahwa itu yang terbaik sebenarnya. Dan saya sendiri pun merasakan manfaat itu. Lebihnya seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu, tadi setiap pembicaraan yang sudah kita lakukan, setiap wawasan yang sudah Ibu sampaikan itu benar-benar luar biasa dan juga menambah wawasan saya tentang bagaimana sosok seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terkait dengan bagaimana keadaan di lingkungan sekolah. Sekolah kita ini berbasis pesantren. Nah, baik Bu, demikianlah pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi. Insya Allah.